Tapi kita nggak perlu berlama-lama, match 1 Grand Final BMGO 2026 Season 1 akan segera mulai. Kita akan mengalihkan langsung saja ke caster kita Jelly dan juga Probasta, silakan. Mau cek semangat dulu tenis indoor, mana suaranya? Apalagi untuk dari garis pesawatnya saat ini melewati area test track dan juga Neox Factory. Dancing memang masih agak jauh, tapi ternyata lihat sudah mulai ada fight dekat sekali di area Chowtin. Tim Flash yang harus bertegur sapa dengan 7-2-1. Malik tumbang, tapi lihat Topsy yang kembali lagi dengan aksinya mendapatkan 1 pemain dari 7-2-1. 2 pemain berhasil mereka amankan dan Malik sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 poin dikumpulkan oleh Tim Flash. Start yang bagus sebenarnya untuk mereka mengganggu tim-tim yang ada di barisan papan atas. Dan di mana sudah mulai ada recall juga yang dimainkan dari 7-2-1, tapi Tops akan bersabar di bagian area tangga mendengarkan adanya suara step. Turun ke arah bagian bawah, pelurunya masih minimalis sekali, perlu melakukan banyaknya looting-looting tambahan. Tapi di sisi lain, Hora dan juga Fortrive sudah mulai bertegur sapa. Sepertinya area dari Yulin pun menjadi TKP untuk saat ini. Yang bikin gua penasaran apakah perjuangan dari Fortrive bisa mendapatkan 10 poin. Hanya butuh 10 poin bagi mereka yang paling dekat untuk menyentuh 92 total poin. Tapi ternyata 7-2-1 masih digoyang oleh tim Flash yang ada di barisan lantai bawah mereka. Falak pun dipulangkan ke arah lobby. Masih ada chance untuk melakukan recall karena ini adalah Rondo. Win melihat ada shotgun di tangan tapi miss the shot. 2 momen yang gagal untuk mendapatkan pemain dari 7-2-1. Namun terpotong di bagian atas, selesai sudah. 1 pemain kembali pulang. Tapi masih ada pemain terakhir dari 7-2-1. Masih bisa memaksimalkan recall yang ada, tapi Federales baru saja terpantau mendapatkan 1 pemain. Di sisi lain, Reza pun akan mengusahakan dengan adanya Beryl yang connect menuju ke arah G-Stars. 1 persatu pemain-pemain dari G-Stars pun sudah mulai ditumbangkan. Bigetron mendapatkan 2 poin pertamanya. Nggak mau dilepas, maunya digoyang. Rezi akan bikin menembak G2 dari bagian belakang, mengejar pemain dari GameStar yang ada di depan. Korban ketiga didapatkan oleh Bigetron. Dari area lain, Yulin pun masih terlihat begitu ramai saja. Masih ada yang mengusahakan fight boom saat ini yang terlihat ada Top di depan sana dan Top pun knockdown. Yami berhasil untuk mendapatkan 1 bakal langsung ditanam begitu saja. Dengan Fortrive dari tadi bertetanggaan saja, sharing compound, tidak mau ada gerakan yang begitu agresif nampaknya. Mengingat dari Rondo kemarin, Hora juga mendapatkan winner-winner chicken dinner. Bahkan sempat ada fight intens antara Hora dan juga Fury, tapi Vampir tertangkap basah oleh Kamikaze, bahkan ter-HBD, umurnya nambah 1. Ya, ini kalau kata Wolfie nggak ada hard check yang dia lakuin. Hard check. Makanya nggak tahu kalau di corner ada lawan, tapi Granat berbicara IQ. Mendapatkan pemain terakhir dari S2G yang ada di Yulin. Boom, tiba-tiba bertegur sapa dengan Pandum, Elberil. Tracking on point, menuju ke arah 1 pemain Pandum. Jobrengki, tulang punggungnya pun harus terculik. Bahkan di sisi lain, Furia pun berperang dengan Ulf Esports. 1 pemain dari Furia, bahkan 2 pemain ternyata yang terculik oleh pemain dari Ulf tadi. Langsung diamankan begitu saja. Tapi Rezi kedatangan 2 tamu, 3 tamu, bahkan 4 tamu yang tidak diundang. Sandwich position Rezi bergerak kanan dan kiri. Rezi bisa dapetin 1. Malik mencoba membackup dari bagian luar, tapi ternyata masih terlambat. Masko bakal mengejar, tertangkap basah Rezi di lantai 2. Kalau misalkan kita lihat tadi satu dasar rame-rame terlalu riskan sih, apalagi di sisi lain sudah mulai ada yang bertegur sapa di arah jam 6. Sudah mulai ada pemain-pemain dari Pandum yang bertumbangan. Oh no, what is happening dengan Pandum? Nampak mereka masih belum bisa bounce back, tapi Jobrengki masih selamat ada di bagian dalam gudang. Akankah Jobrengki bisa melawan pemain-pemain dari Gold atau tidak? Karena Gold pun saat ini berada di top 3, tapi Jobrengki berhasil mendapat 1 dengan 2. Jobrengki, one man standing dari Pandum, masih bisa bertahan dan mendapatkan rata Gold. Walaupun pada akhirnya harus terkena third party. Itu siapa tadi?
untuk bisa mendapatkan smash point mereka. Tapi lihat Bigetron yang akan berperang dengan Arena. Federales menahan di arah depan sana. Satu tumbang memang karena ada yang memotong dari bagian kanan. Tapi ternyata Reza sudah tertangkap. Excel memberikan backup. Changsit, lompatan yang indah dari seorang Excel untuk menjatuhkan pemain dari Arena. Dua berhasil naik menuju ke arah atas. Tapi ada gangguan tembakan datang dari bagian lantai bawah. Dan Bigetron gagal untuk mulai adanya pengikisan perlahan tapi pasti. Zonanya agak tricky sih, masuk ke arah bagian tebing-tebing yang ada danaunya dekat dengan Hongshan. Jadi kalau misalkan bisa dapetin area Fortress nih, menurut gue masih cukup enak. Bahkan sedari tadi Fortress terus menebar terornya menuju ke arah 721 saat ini. ya, tapi di bagian lain ada EA yang sudah pulang juga menuju ke arah lobby. 10 tim tersisa di menit ke-17 kali ini. Four Tribes sudah kembali lagi mendapatkan knockdown. Entah akan menjadi poin atau tidak, tapi Rolex akan memberikan satu tekanan yang semakin berarti karena 721. Dua orang ngumpet dalam satu area gundukan yang sama terbuka kembali dan Yosef dapetin satu. Ada Masko yang ditumbangkan begitu saja. Tinggal Rehan yang tersisa di balik mobil itu. Oh, granat dari Valak ternyata belum mampu untuk membuat Rehan knockdown, tapi granat berikutnya ternyata masih mencicil saja HP bar dari seorang Rehan, dan percobaan berikutnya dari seorang Valak ternyata masih belum membuahkan hasil. Bahkan dari G-Stars pun mereka masih lengkap dengan 4 pemain saat ini. Ternyata Ulf menjatuhkan satu pemain dari Bumi Sport. Harusnya masih tercover dengan beberapa voting yang dipunya sama Boom. Dan harusnya nggak bakal ke end, bisa di-revive untuk Boom Esport. Gila men! Jumping car yang digagalkan oleh Boom Esport. Acul memotong satu lompatan indah dari Titi. Terlalu nekat, mau nyebrang ugal-ugalan sudah pasti bakal dipotong oleh pemain-pemain yang ada di bagian bukitnya. Lihat bagaimana mereka semua gagal untuk melakukan penyeberangan nekat. 92 poin sudah pasti mereka dapatkan. Walaupun mereka pulang sekarang karena akan ada tambahan satu placement point. Tapi lihat, doblakan dari GameStar menuju ke arah Four Tribes. IQ menahan di arah lower ground, tapi IQ malah bisa dapetin Yosef. Yosefnya tumbang, IQ-nya berdiri. Tapi satu pemain dari Four Tribes berhasil diamankan dan Boom Esport join the fight. Oh my god, it was intense. Ternyata mereka yang nabrak, mereka yang rata. Fortress terlalu kuat. Target mereka berikutnya adalah winner-winner chicken dinner. Siapapun yang sudah menyentuh match point di angka 92, tugas mereka berikutnya adalah winner-winner chicken dinner. Tapi saat ini dari Fortress akan melaju dengan sangat kencang menuju ke arah Ulf Esports. Masih dipres dengan granat demi granat, tarik mundur, tarik ulur game yang Aaron catch ke arah bagian depan, tapi boom! Join the fight, menjadi third party. Dua pemain ditumbangkan dari arah Four Tribes, belum ikut campur dari bagian high ground. Waktunya Ulf maju. Dua sudah tumbang, defense sedang mereka maksimalkan, tapi granat dari Boom masih belum bisa menjangkau pemain-pemain dari arah Four Tribes. Valak masih bisa melakukan revive, tapi press dari Ulf benar-benar mendekat. Mendapatkan pemain-pemain dari Four Tribes. Last man standing, IQ di balik Dacia, tapi ternyata malah Ulf yang pulang dari lobby. Siapa yang sangka Ulf yang harus pulang duluan, dan Rampage untuk Fortress. IQ yang terakhir akan rata karena Boom Esports masih ada di sini, dan Boom Esports sudah mendapatkan 13 eliminations. Masih belum terlalu signifikan, tapi lihat intipan-intipan dari arah atas. Malah Hansik yang mendapatkan pemain dari Bumi Sport. Yami tumbang, Netmaster dari Bumi Sport tumbang karena granat yang di set up oleh S2G. Dia ingin naik menuju ke arah atas. Yami dipulangkan menuju ke arah lobby. Dua granat follow up datang, tidak menuju ke arah pemain dari Bumi Sport. Masih tercover dengan cover flare yang dipanggil oleh Bumi Sport. Ini yang bikin gue gemes adalah TT Project tidak mau join. Tiba-tiba mereka menjauh, tapi nice. Okta mendapatkan angle menuju ke arah TT Project. Terlihat di depan sana, di lockdown, di press terus-menerus oleh seorang Okta dan juga AUG-nya. Berharap through the smoke masih bisa mendapatkan seorang pemain lagi dari TT Project. Susah jujur. Ada itu bukan mobil ya, pohon ternyata. Pohon dan juga cover flare yang dimaksimalkan oleh Titi, tapi sekarang angle dari Bumi Sport bakal berpindah menuju ke arah S2G. Granat cukup matang, Acul masih belum bisa mendapatkan confirm elimination. Granat berikutnya Acul Duar yang akhirnya memulangkan satu pemain dari S2G.
Masih ada 3 di bawah kaki dari Bumi Sport, tapi TT mulai join untuk mengganggu fokus dari S2G. S2G mulai kehimpit dari dua sisi, ruang gerak mereka terbatas, bahkan granat berikutnya masih membuat S2G tidak leluasa untuk bergerak, namun kembang api yang baru saja disuguhkan dari Boom belum membuahkan hasil yang maksimal, tapi tembakan dari Okta! Connect menuju ke arah S2G, tapi di mana dari TT Project pun join the fight menjadi third party, dan granat berikutnya terlalu jauh. Masih belum sempurna untuk bisa mendapatkan confirm elimination. TT tidak terlalu ngotot mereka menuju ke arah S2G. S2G kalau mau naik ketembak sama TT. Kalau S2G ke arah TT ketembak sama Bumi Sport. Ini udah bener-bener segitiga kematian untuk ketiga tim yang tersisa kali ini. Yang paling prima nggak ada karena TT 3 pemain, S2G 3 pemain, dan Boom juga menyisakan 3 pemain mereka. Jumlah berimbang, posisi berimbang, tapi Nose dapetin 1 pemain S2G. S2G sudah tidak ada util lagi, tidak ada granat yang bisa dimaksimalkan, tapi TT Project masih banyak banget granatnya. Efek akan melemparkan granat menuju ke arah pemain dari Boom. Oh no, Boom harus kehilangan 2 pemain. Dan di mana dari Sanju akan mencoba lemparan manggis berikutnya. Nice dari Sanju melumpuhkan 1 pemain kembali. Last man standing, tapi Bumi Sport pergerakan mereka langsung disambut dengan granat-granat dari arah tim TT. 1 terculik dari bagian belakang, hanya menyisakan Elberil. Ada 1 spekulasi granat, ini bahaya, tapi ternyata masih terlalu jauh walaupun memberikan splash damage ke arah seorang Elberil. Tenang, tenang Elberil. Semoga masih bisa hidup lebih panjang, tapi TT Project terus menerus memberikan pressure, menggunakan frag nades-nya yang ini hampir nyaris dari fight. Oh no, nice try untuk Bumi Sports, dan here we go. Hanya tersisa TT Project dan juga S2G. 3 melawan 1, Nose mencium 1 pemain S2G di depan sana. Gak ada healing lagi dan Lost berhasil diamankan. Tinggal 1 yang melakukan proning dan winner chicken dinner untuk TT Project.